Kami dari kelompok 1. Kami ingin mempresentasikan materi kami tentang estimasi. Sebelumnya, saya ingin memperkenalkan kelompok saya. Yang pertama yaitu Joshua Luming Kewas. Lalu ada Lailita Nur Hilalia, Christina Adelia Maike, Ahmad Nur Rifai, Hadzel Fano, Aksa Kansdava, dan saya Renaldi Gabriel. Untuk slide kedua akan dibacakan oleh teman saya. Saya persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan tentang estimasi dari slide kedua sampai slide kelima. Boleh diganti slide-nya, Abang? Bang Renaldi. Mbak Lailita. Boleh tolong dibantu slide-nya. Makasih. Kelewatan. Oke. Sebelumnya Mbak. Nah, oke. Pengertian estimasi. Oke, estimasi adalah metode perkirakan nilai populasi, yakni parameter, dengan memakai nilai sampel. Dengan menggunakan sampel, artinya sampel itu kan terdiri dari beberapa orang ya, enggak seluruhnya itu, beberapa orang. Oke, selanjutnya nilai penduga disebut sebagai estimator. Sedangkan hasil estimasi disebut dengan estimasi secara statistik atau disebut bahasa kerennya sih statistical estimate. Oke, lanjut. Penggunaan teori estimasi dalam bidang kesehatan digunakan untuk mengestimasi prevalensi penderita penyakit, mengestimasi angka kematian seperti AKI dan AKB. Di rumah sakit, teori estimasi dapat digunakan untuk memperkirakan jumlah pengunjung atau memperkirakan prognosa, yakni kemungkinan sembuhnya suatu penyakit. Jadi dokter-dokter kan melakukan riset nih. Oh, ini berapa persen yang orang bisa sembuh atau tidak terselamatkan gitu. Jadi menggunakan estimasi. Oke, lanjut. Poin estimator. Suatu angka tunggal yang digunakan untuk menduga parameter disebut poin estimator. Contohnya, rata-rata IPK mahasiswa Universitas Esa Unggul adalah 3,25. X bar sama dengan 3,25 adalah estimator poin untuk U. Atau proporsi mahasiswa yang tidak puas dengan pelayanan kampus adalah 15%. P aksen sama dengan 0,15. Adalah estimator poin untuk P. Dari dua contoh tersebut, dapat disimpulkan bahwa X bar dan P aksen adalah estimator poin untuk U dan P. Nah, selanjutnya, sifat-sifat estimator itu ada 4 ya. Ya, pertama, tidak bias. Yakni suatu estimator dikatakan tidak bias apabila estimator tersebut secara tepat dapat menduga nilai parameternya. Nah, yang kedua, konsistensi. Yakni suatu estimator dikatakan konsisten apabila besarnya sampel semakin bertambah mendekati tidak berhingga, maka estimator tersebut akan semakin berkonsentrasi secara sempurna pada parameter yang diduga. Yakni yang ketiga adalah efisiensi. Suatu estimator akan dikatakan efisien apabila memiliki variansi yang kecil.
Oke, yang terakhir, sufisiensi. Sifat-sifat estimator yang terakhir, sufisiensi, yakni suatu estimator dikatakan sufisien apabila estimator itu mempunyai informasi yang lengkap dan cukup tentang parameter yang akan diduga. Dengan kata lain, tidak ada ukuran statistik lain sebagai estimator yang lebih baik untuk menduga parameter. Oke, jadi itu adalah sifat-sifat estimator. Untuk selanjutnya saya persilahkan ke Adel. Silahkan. Pembahasan selanjutnya ada estimasi interval, di mana estimasi interval itu dapat diartikan sebagai metode yang memberikan hasil perhitungan nilai berupa nilai jangkauan untuk mengestimasi nilai parameter. Pengertian dari estimasi interval itu sendiri yaitu suatu pendugaan berupa interval atau jangkauan yang dibatasi oleh dua nilai, di mana nilai tersebut disebut sebagai nilai batas bawah dan nilai batas atas. Estimasi atau pendugaan interval memberikan nilai interval, bukan nilai tunggal. Untuk membuat estimasi interval, yang pertama harus ditentukan terlebih dahulu besarnya tingkat keyakinan, di mana besar tingkat keyakinan itu diberikan simbol 1 dikurang alfa. Umumnya, tingkat keyakinan yang biasa digunakan yaitu 90%, 95%, dan 99%. Selanjutnya, rumus estimasi interval sendiri yaitu X bar dikurang Z alfa per 2, sigma per akar N kecil, lebih besar dari mu, di mana mu kurang dari X bar plus Z alfa per 2, sigma per akar N kecil. Kemudian ada nilai keyakinan interval, di mana nilai keyakinan interval untuk 99% yaitu 2,575, kemudian nilai keyakinan interval untuk 95% yaitu 1,96, kemudian nilai keyakinan interval untuk 90% yaitu 1,645, dan nilai keyakinan interval untuk 80% yaitu 1,28. Selanjutnya. Kemudian ada estimasi interval untuk rata-rata, di mana estimasi interval untuk rata-rata ini ada 3 rumus. Rumus yang pertama digunakan ketika sampelnya lebih besar dari 30 dari populasi yang tak terbatas atau dari populasi terbatas, tetapi penarikan sampel dilakukan dengan pengembalian. Rumusnya yaitu X bar dikurang Z alfa per 2, sigma per akar N kecil lebih besar dari mu, dan mu kurang dari X bar plus Z alfa per 2, sigma per akar N kecil. Rumus yang kedua, dia digunakan jika populasi terbatas akan tetapi sampel sebanyak diambil tanpa pengembalian dari populasi dengan N elemen dari sigma diketahui, di mana rumusnya yaitu X bar dikurang Z alfa per 2, sigma per akar N kecil, akar dari N besar kurang N kecil per N besar kurang 1 lebih besar daripada mu, di mana mu kurang dari X bar plus Z alfa per 2, sigma per akar N kecil dikali akar N besar dikurang N kecil per N besar kurang 1. Kemudian rumus yang terakhir yaitu X bar dikurang T alfa per 2, S per akar N kecil lebih besar daripada mu, di mana mu kurang dari X bar plus T alfa per 2, S per akar N kecil, di mana rumus ini digunakan ketika sampel kurang dari atau sama dengan 30 yang diambil dari populasi di mana sigmanya tidak diketahui dengan pengembalian. Selanjutnya, di sini tuh ada keterangan tentang rumus-rumus yang tadi, di mana X bar itu menandakan rata-rata sampel, sigma itu menandakan standar deviasi sampel, mu itu menandakan rata-rata populasi, N kecil itu menandakan banyaknya sampel, N besar menandakan banyaknya populasi, dan S itu sendiri yaitu estimator. Kemudian ada contoh 100 orang calon mahasiswa Akademi Ilmu Statistik sebagai sampel acak yang sudah mengikuti tes IQ mempunyai rata-rata IQ sebesar 110 dan diketahui mempunyai deviasi standar sebesar 20.
dengan menggunakan tingkat keyakinan sebesar 95%, buatlah estimasi interval dari rata-rata IQ. Yang pertama diketahui X bar-nya yaitu 110. Kemudian sigma-nya yaitu 20. Banyaknya sampel yaitu 100, di mana nilai keyakinannya yaitu 95%. Yang pertama dihitung Z alfa per 2-nya yaitu 1,96. Kemudian kita menggunakan rumus yang pertama karena di sini standar deviasi sampelnya itu diketahui. Rumus yang pertama yaitu X bar dikurang Z alfa per 2, sigma per akar N kecil lebih besar daripada mu, di mana mu kurang dari X bar plus Z alfa per 2, sigma per akar N kecil. Kemudian dimasukkan nilai-nilai yang tadi diketahui, sehingga nanti hasil akhirnya mu itu lebih besar dari 106,08 dan kurang dari 113,92. Jadi interval antara 106,8 dan 113,92 akan memuat rata-rata IQ sebenarnya dengan tingkat keyakinan 95%. Itu pembahasan dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Selanjutnya adalah estimasi interval untuk beda rata-rata. Misalkan X bar 1 dan X bar 2 adalah beda rata-rata sampel dari dua populasi dengan distribusi sampling masing-masing mendekati distribusi normal. Maka estimasi interval selisih rata-rata dua populasi yang merupakan sumber pengambilan sampel dirumuskan sebagai berikut. X bar 1 dikurang X bar 2 dikurang Z alfa per 2 sigma dalam kurung X bar 1 dikurang X bar 2 kurang dari mu 1 dikurang mu 2 kurang dari dalam kurung X bar 1 dikurang X bar 2 ditambah Z alfa per 2 sigma dalam kurung X1 dikurang X2 bar. Dengan sigma dalam kurung X bar 1 dikurang X bar 2 sama dengan akar sigma 1 kuadrat dikurang N kecil 1 ditambah sigma 2 kuadrat dikurang N kecil 2. Jika N lebih besar dari 30 serta sigma 1 dan sigma 2 diketahui, jika N kurang dari 30 serta sigma 1 dan sigma 2 tidak diketahui, maka rumus yang digunakan adalah sebagai berikut. Dalam kurung X bar 1 dikurang X bar 2 sama dengan T alfa per 2 S dalam kurung X bar 1 dikurang X bar 2 kurang dari mu 1 dikurang mu 2 kurang dari X bar 1 dikurang X bar 2 ditambah T alfa per 2 S dalam kurung X bar 1 dikurang X bar 2. Maka X S dalam kurung X bar 1 dikurang X bar 2 sama dengan akar N dikurang 1 S kuadrat S1 kuadrat ditambah N2 dikurang 1 S2 kuadrat per N1 ditambah N2 dikurang 2. Akar 1 per N1 ditambah 1 per N2. Jadi S1 kuadrat sama dengan 1 per N1 kurang 1. Sigma N1 I sama dengan 1 dalam kurung X1 XI1 dikurang X bar 1 kuadrat. S2 2 sama dengan 1 per N kurang 2 N2 kurang 1. Sigma N2 I sama dengan 1. Dalam kurung X1 XI2 dikurang X bar 2 kuadrat.
keterangan yang tadi adalah X bar 1 itu adalah rata-rata populasi 1, sedangkan X bar 2 adalah rata-rata populasi 2. Lalu N1 sama dengan banyaknya sampel 1, N2 adalah banyaknya sampel 2. Lalu X bar 1 adalah rata-rata sampel 2, X bar 2 adalah rata-rata sampel 2. Sigma 1 adalah deviasi sampel 1, lalu sigma 2 adalah standar deviasi sampel 2. Lalu S21 adalah sampel 1, S22 adalah sampel 2. XI1 adalah data I dari sampel 1, lalu XI2 adalah data I dari sampel kedua. Selanjutnya ada contoh, yaitu lampu pijar merek ampuh memiliki rata-rata daya tahan 4.500 jam dengan deviasi standar 500 jam. Sedangkan lampu pijar merek baik memiliki rata-rata daya tahan 4.000 jam dengan deviasi 400 jam. Jika diambil sampel masing-masing 100 buah lampu pijar dan diteliti, buatlah estimasi interval untuk selisih rata-rata daya tahan dari kedua lampu pijar tersebut dengan tingkat keyakinan 90%. Penyelesaiannya adalah, misalkan 1 sama dengan lampu pijar merek ampuh dan 2 adalah lampu pijar merek baik. Maka diketahui sigma 1 sama dengan 4.500, X bar 1 adalah 4.500, lalu sigma 1 adalah 500. Selanjutnya adalah X bar 2 adalah 4.000, lalu sigma 2 adalah 400. Lalu N2 sama dengan 100. N1 sama dengan N2, itu hasilnya 100. 1 dikurang alfa sama dengan 90%. Karena nilai A2, karena nilai sigma 1 dan sigma 2 diketahui, serta sampel berukuran besar, maka rumus yang digunakan untuk menduga selisih rata-rata daya tahan dari kedua lampu pijar adalah sebagai berikut. X bar 1 dikurang X bar 2 dikurang Z alfa per 2 sigma X bar 1 dikurang X bar 2 lebih kecil mu 1 dikurang mu 2. Lebih kecil X bar 1 dikurang X bar 2 ditambah ZA dikurang Z alfa per 2 sigma. X bar 1 dikurang X bar 2. Pertama-tama dihitung terlebih dahulu nilai Z alfa per A sehingga diperoleh Z alfa per 2 sama dengan 1,645. Boleh lanjut, Mbak? Selanjutnya dihitung nilai dari alfa X bar 1 dikurang X bar 2 sehingga diperoleh sigma X bar 1 dikurang X bar 2 sama dengan akar sigma 1 kuadrat dikurang per N1 ditambah sigma 2 kuadrat per N2. Maka hasilnya adalah 500 kuadrat per 100 sama dengan 400 kuadrat per 100. Dihasilkan sama dengan akar 4100 yang jika dihasilkan sama dengan 64,031. Selanjutnya dihitung estimasi intervalnya, yaitu 4.500 dikurang 4.000 dikurang 1,645 kurang dari mu 1 dikurang mu 2 kurang dari 4.500 dikurang 4.000 ditambah 1,645 dalam kurung 64,031. Jadi 500 dikurang 105,331 kurang dari
mu1 dikurang mu2 kurang dari 500 ditambah 105,331. Yaitu adalah 394,669 lebih kecil mu1 dikurang mu2 lebih kecil 605,331. Jadi interval antara 349,669 dan 605,331 akan memuat selisih rata-rata daya tahan dari kedua lampu pijar merek baik dan ampuh dengan tingkat keyakinan 90%. Sekian dari saya, dilanjut oleh rekan saya. Ya, selanjutnya estimasi interval untuk proporsi. Proporsi sampel adalah estimator tak bias terhadap proporsi populasi. Jika ukuran sampel cukup besar, yaitu NP maupun N1 kurang P lebih besar dari 5, di mana P adalah proporsi populasi. P besar adalah proporsi populasi, maka distribusi sampling proporsi akan mendekati distribusi normal dengan rata-rata P dan standar deviasi proporsi. Rumusnya adalah sigma akar P besar dikurang 1 kurang P per N. N itu nilai sampel. Dalam menghitung sigma dibutuhkan pengetahuan tentang proporsi sampel atau P, proporsi populasi, Umumnya P tidak diketahui sehingga nilai dari sigma diestimasi dengan SP dan P besar diestimasi dengan P kecil. Sehingga SP sama dengan akar P besar kurang P besar dalam kurung 1 kurang P besar per N kecil akar N besar kurang N kecil per N besar kurang 1. Atau N besar itu yang tadi disebutkan banyaknya populasi dikurang banyaknya sampel. Lalu untuk populasi yang berhingga dan SP sama dengan P besar dikurang 1 dikurang P besar per N. Untuk populasi tak berhingga dan P kecil adalah estimator untuk P besar, maka ukuran sampel dikatakan cukup besar jika NP dan N kecil 1 kurang P kecil lebih besar dari 15. Rumus untuk estimasi proporsi populasi yaitu P kurang Z alfa per 2 SP lebih kecil dari P lebih kecil P plus Z alfa per 2 SP. Jadi diketahui P bisa sama dengan X per N atau proporsi untuk sampel. X itu adalah banyaknya elemen dengan karakteristik tertentu, N adalah banyaknya sampel, SP itu standar deviasi untuk sampel, P proporsi untuk populasi. Contohnya, ada 35 dari sampel random sebanyak 500 angkatan kerja dijumpai sedang menganggur. Buatlah interval keyakinan proporsi penganggur di daerah itu dengan menggunakan tingkat keyakinan sebesar 90%. Diketahui X sama dengan 35 dari sampel sebanyak 500 angkatan. N itu 500 angkatan, itu banyaknya populasi yang diambil. Terus P sama dengan X per N sama dengan 35 per 500 sama dengan 0,07. Alfa sama dengan 10%. 10% didapat dari 100 kurang 90%, 100% kurang 90% sama dengan 0,05. Z alfa per 2 sama dengan 1,645. Next, pertama-tama dihitung deviasi standar dengan menggunakan rumus SP akar P besar dalam kurung 1 kurang P besar
0,0651 per 500 sama dengan akar 0,0001302. Hasilnya 0,11. Lalu dihitung estimasi interval proporsi, rumusnya yang sudah disebutkan tadi, P dikurang Z alfa per 2 SP lebih kecil dari P, lebih kecil P kecil tambah Z alfa per 2 SP. Jadi P-nya itu adalah 0,07, Z alfa per 2-nya adalah 1,645, SP-nya itu 0,011 yang ada di atas ini. Lebih kecil dari P, lebih kecil 0,07, P kecilnya 0,07 ditambah Z alfa per 2, 1,645, baru dalam kurung dikali 0,011. Hasilnya 0,07 dikurang 0,18, 0,052, baru 0,07 plus 0,18, hasilnya adalah 0,088. Jadi interval antara 0,052 dan 0,088, proporsi penganggur di daerah tersebut tingkat keyakinan sebesar 90%. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Ya, selanjutnya estimasi interval untuk beda proporsi. Misalkan P1 dan P2 adalah beda proporsi sampel dari dua populasi dengan distribusi sampling masing-masing mendekati distribusi normal. Maka estimasi interval selisih proporsi dua populasi yang merupakan sumber pengambilan sampel dirumuskan sebagai berikut. Dalam kurung P1 dikurang P2 dikurang Z A per 2 pangkat S dalam kurung P1 dikurang P2 dikurang P1 dikurang P2 dalam kurung P1 dikurang P2 ditambah Z A per 2 pangkat S dalam kurung P1 dikurang P2 dengan P1 sama dengan Z X1 per N1 dan P2 sama dengan X2 per N2 serta S dalam kurung P1 dikurang P2 sama dengan akar P1 dalam kurung 1 dikurang P1 per N1 ditambah P2 dalam kurung 1 dikurang P2 per N2. Selanjutnya, keterangannya. P1 sama dengan proporsi populasi 1 dengan karakteristik tertentu. P2 proporsi populasi 2 dengan karakteristik tertentu. P kecil 1 sama dengan proporsi sampel 1 dengan karakteristik tertentu. P kecil 2 sama dengan proporsi elemen 2 dengan karakteristik tertentu. X besar 1 sama dengan banyaknya elemen 1 dengan karakteristik tertentu. X besar 2 sama dengan banyaknya elemen 2 dengan karakteristik tertentu. N kecil 1 sama dengan banyaknya sampel 1, N kecil 2 sama dengan banyaknya sampel 2. Pangkat S besar dalam kurung P1 dikurang P2 sama dengan deviasi standar selisih proporsi 1 dan 2. Berikut adalah contoh soalnya. BKKBN melakukan penelitian di dua daerah dalam kurung D1 dan D2 untuk mengetahui apakah ada perbedaan antara persentase penduduk yang setuju KB di daerah tersebut. Kemudian akan dibuat estimasi interval mengenai besarnya selisih atau perbedaan persentase tersebut. Di daerah D1 dan D2 masing-masing dilakukan wawancara terhadap 120 orang. Antara lain menanyakan apakah mereka setuju KB atau tidak. Dari D1 ada 90 orang dan dari D2 ada 78 orang yang setuju KB. Buatlah estimasi interval dari perbedaan persentase tentang pendapat penduduk yang setuju dengan KB di kedua daerah tersebut dengan tingkat keyakinan sebesar 90%. Penyelesaiannya. Misalkan
X1 sama dengan penduduk daerah D1 yang setuju KB. X2 sama dengan penduduk daerah D2 yang setuju KB. Diketahui X1 sama dengan 90, X2 sama dengan 78, N1 sama dengan 120, dan N2 sama dengan 120. A sama dengan 10%, Z A per 2 sama dengan 1,645. Pertama-tama dihitung nilai dari P1 dan P2. P1 sama dengan X1 per N1 sama dengan 90 per 120, kemudian dapat hasilnya 0,75. P2 sama dengan X2 per N2 sama dengan 78 per 120, kemudian hasilnya 0,65. Selanjutnya, dihitung nilai standar deviasi dari selisih proporsi kedua daerah tersebut dengan menggunakan rumus sebagai berikut. Pangkat S dalam kurung P1 min P2 sama dengan akar P1 dalam kurung 1 dikurang P1 per N1 ditambah P2 dalam kurung 1 dikurang P2 per N2. Lanjut ke bawahnya, akar 0,75 dalam kurung 1 dikurang 0,75 per 120 ditambah 0,65 dalam kurung 1 dikurang 0,65 sama dengan per 120 sama dengan 0,1875 per 120 ditambah 0,02275 per 120 sama dengan akar 0,00156 ditambah 0,00189 sama dengan akar 0,00345 sama dengan 0,059. Selanjutnya dihitung estimasi interval untuk selisih proporsi dari kedua daerah tersebut dengan menggunakan rumus berikut. Dalam kurung P1 dikurang P2 dikurang ZA per 2 pangkat S dalam kurung P1 dikurang P2, P1 dikurang P2 dalam kurung P1 dikurang P2 ditambah ZA per 2 S dalam kurung P1 dikurang P2. 0,75 dikurang 0,65 dikurang 1,645 dalam kurung 0,059. P1 dikurang P2 di dalam kurung 0,75 dikurang 0,65 ditambah 1645 dalam kurung 0,059. 0,1 dikurang 0,097 baru dapat hasilnya 0,003. Kemudian sebelahnya 0,1 ditambah 0,097 dapat hasilnya 0,197. Jadi interval antara 0,003 dan 0,197 akan membuat perbedaan persentase tentang pendapat penduduk yang setuju dengan KB di daerah D1 dan D2 dengan tingkat keyakinan sebesar 90%. Oke, sekian presentasi dari kelompok 1. Terima kasih. Demikian presentasi dari kelompok kami, kelompok 1, yang berjudul estimasi. Dan sekarang kami akan membuka sesi tanya-jawab. Kami membuka 2 pertanyaan untuk 2 orang. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cecep Muhaimin. Izin bertanya mengenai apa tadi, bentar ya, saya lihat PPT tentang nilai keyakinan.
Di situ kan terdapat nilai keyakinan dari 80, 90, 95 gitu ya. Nah, bagaimana kita menentukan atau menggunakan nilai keyakinan tersebut? Berdasarkan apa atau ada hitungannya apa bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dipersilakan Adi Putra. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, Bang. Saya Adi Putra Pratama dari kelompok 2. Izin bertanya. Tadi kan saya kurang mengikuti dari awal. Pertanyaan saya, ini kan pada perhitungan estimasi, indikator apa saja yang harus kita perhatikan dalam mencari suatu perhitungan estimasi? Kalau semisal dalam pencarian tidak disertakan atau tidak diketahui suatu nilai indikatornya, langkah apa yang harus kita ambil? Semisal tadi kan ini masih ada hubungan sama yang tadi ditanyakan sama pertanyaan pertama. Kalau misalnya kita tidak mengetahui berapa persen keyakinannya atau nilai lain yang kita tidak ketahui, itu cara mencarinya gimana ya? Terima kasih. Sorry Adi Putra, jadi pertanyaannya itu intinya adalah indikator apa aja yang menentukan estimasi itu ya, untuk mencarinya. Nah, iya benar. Terus kalau misalnya dalam satu, misalnya ada beberapa indikator yang harus ada gitu kan. Semisal kalau misalnya dalam satu ada indikator yang kita tidak ketahui nilainya, itu kita harus cari indikatornya tersebut terlebih dahulu atau kita bisa lewati indikator itu, Bang? Oke, terima kasih. Mohon maaf Bu, saya Gmeet-nya kan pakai HP, jadi untuk yang raise hand jadi nggak kelihatan. Mungkin boleh kalau misalnya ada yang mau bertanya langsung di-on-kan aja mic-nya. Terima kasih. Kalau memang masih ada yang mau bertanya, kita tampung dulu Bu. Kalau memang sudah, baru kita jawab semuanya.
Baik, kalau memang sudah cukup untuk yang bertanya, kami minta waktu sebentar untuk menjawab pertanyaannya. Untuk yang pertama tadi nanya atas nama Cecep ya? Iya, Cecep Muhaimin. Tadi pertanyaannya nilai keyakinan yang persentase itu gimana cara mendapatkannya gitu ya? Iya, berdasarkan apa kita menentukan nilai keyakinan sekian persen gitu. Oh, kalau tingkat kepercayaan yang persentase itu sih kayak setahu saya nggak ada hitungannya, jadi itu ditetapkan oleh para peneliti dan itu berkisar dari 95% sampai 99% sih, ada juga yang 90% gitu. Jadi untuk dapat alfanya itu 100% dikurang tingkat kepercayaan yang dipakai gitu. Jadi alfanya bisa 10%, bisa berapa persen. Misal dalam suatu data kita mau mencari estimasi atau ketelitian data tersebut, gimana kita nentuin kalau ini tuh pakai 80%, ini tuh pakai 90%. Nah, berdasarkan apa menentukan tingkat keyakinan itu? Saya bantu jawab. Untuk menentukan keyakinannya itu sebenarnya memang betul kata Joshua, itu tidak ada perhitungan yang tepatnya. Semuanya itu berdasarkan, yang paling pertama itu pasti ada tentang berdasarkan kondisinya. Jadi kita nggak bisa menyamakan semua perhitungan persentasenya itu karena ada beberapa seperti kondisi, perkiraan, dan juga nilai-nilai kritisnya itu. Atau terkadang juga ada margin of error-nya. Apa sudah menjawab pertanyaannya? Bisa kasih contoh nggak? Misal dari data ini kita menggunakan keyakinan sekian persen. Nah, itu maksudnya gimana? Nah, misalnya ambil data dari berat badan deh, berat badan mahasiswa gitu. Nah, berat badan mahasiswa yang diambil ada 1000 sampel misalnya. 1000 total populasi yang diambil segitu. Nah, nanti kita tentuin sendiri, kan nggak mungkin dong kalau kita ngambil data sampelnya kita ngambilnya asal-asalan gitu. Jadi pasti kita udah yakin kalau misalnya ini kita benar loh, 90% udah benar lah. Nggak mungkin dong 50% benar gitu. Jadi kita udah tetapkan ini 90% benar gitu loh. Jadi untuk data yang 1000 populasi itu, berat badan mahasiswa sebanyak 1000 populasi itu, ya sebanyak 1000 sampel itu, ya berarti itu udah memang itu yang kita ambil nilai kepercayaannya gitu, persentase nilai kepercayaannya. Jadi nggak ada perhitungan yang baku gitu untuk menentukan tingkat kepercayaan, nilai kepercayaan gitu. Oke, baik. Terima kasih. Untuk pertanyaan kedua tadi apa ya, sorry? Pertanyaan kedua, Adi Putra bertanya indikator apa saja untuk mencari estimasi.
Ya, yang pasti sih dalam statistik indikator yang perlu diperhatikan ya harus ada nilai sampel nilai sampel dari populasi yang dipilih gitu. Terus ada confidence levelnya, margin of error-nya, dan yang tadi kita udah sebutkan sih, soalnya kan statistik itu banyak, dan kalau khusus estimasi ya yang tadi sudah kita sebutkan ada nilai confidence-nya, terus ada juga apa tadi tingkat kepercayaannya yang persentase yang sebelumnya ditanyakan itu. Lalu ada rata-rata populasinya, banyaknya sampel dan estimator gitu. Adi Putra apa sudah cukup jelas? Maaf Bang, kalau misalnya tadi semisal kita tidak dijemputkan nilai suatu indikatornya, apakah kita mencari dulu suatu indikator itu atau kita langsung aja? Kalau untuk yang indikator yang diketahui itu harus didapatkan dulu, baru bisa dihitung. Kalau enggak ya berarti rumusnya ada yang kurang gitu, indikatornya ada yang kurang, dan itu harus dicari tahu dulu, baru bisa dihitung nilainya. Untuk estimasi dan statistik yang lain sih kalau menurut saya gitu. Jadi indikatornya itu semuanya berkegantungan. Jadi setiap data itu indikatornya juga harus semuanya terpenuhi, dari mulai margin, terus nilai kepercayaannya dan segala macamnya itu semuanya harus terpenuhi. Baru kita bisa menghitung estimasi untuk setiap datanya. Gitu. Oh, baik-baik Bang, terima kasih. Sudah cukup jelas ya. Apakah ada yang ingin bertanya lagi? Kami masih membuka 2 pertanyaan lagi. Bang mau nanya nih. Ya, silakan. Ya, ini kan estimasi Maaf, estimasi namanya dulu, Mas. Ya, oh ya. Nama saya Beni Dwi Saputra, Mas. Oke. Untuk penetapan sampelnya itu bagaimana ya? Kan kalau saya lihat estimasi semuanya ini ada sampelnya ya. Apakah sampelnya udah ditentukan atau kita tetapkan seperti apa tetapkannya? Sorry, sampel yang mana nih? Soalnya kan sampel itu kita dapatnya udah, kalau dari contoh soalnya udah ada di contoh soalnya kan. Nah, itu cara menentukannya itu bagaimana, Mas? Kan sampelnya, misalnya sampelnya nggak, anggapnya ya kita gimana cara menentukan sampelnya itu. Jadi apakah dari populasinya itu udah sampelnya itu dari populasi, besaran populasi kita itu terjadilah sampel atau seperti apa gitu loh. Oke, saya coba jawab ya. Kalau misalnya
satu populasi gitu, kayak yang tadi saya jelasin ada 500 angkatan kerja dan itu satu populasi, yaitu baru diambil 35 dari sampel random sebanyak 500 angkatan kerja itu. Nah, itu berarti ya kita harus cari ini dong, cari sampel sebanyak-banyaknya dan secukup-cukupnya gitu. Jadi dalam satu populasi bisa ada beberapa sampel kayak pekerja yang nganggur atau pekerja dengan penghasilan sedikit, penghasilan yang banyak gitu dari satu populasi. Atau sampelnya aja, misalnya sampel dari yang nganggur gitu ada berapa banyak gitu. Jadi nggak hitung populasinya. Gitu sih. Berarti penentuan sampelnya ini random ya? Penentuan sampelnya itu kita berdasarkan apa yang ingin kita cari sih. Misalnya kalau memang kita sebutnya populasinya adalah buah anggur. Jadi penentuan sampelnya itu apa yang mau kita cari, anggur yang berbiji, anggur yang tidak berbiji, atau anggur yang berwarna hijau, itu kita menentukan sendiri dari populasi yang kita mau adalah bahannya adalah anggur gitu. Sebagai contohnya seperti itu. Kalau populasi sih diambil dari semuanya. Kalau kita misalkan ada yang pengangguran gitu, ada yang bekerja gitu, diambil semuanya gitu. Nanti banyakan mana nih gitu. Ya seperti itu sih. Oke. Masih. Jika sudah tidak ada lagi, kami juga meminta dari audiens untuk kritik dan saran dari apa yang sudah kami presentasikan. Waktu dan tempat dipersilakan. Bagaimana Bu Windah, atau ditutup saja? Mungkin dari Ibu Windah kali ingin menyampaikan kritik dan saran. Baik, apabila tidak ada kritik dan saran untuk kelompok kami tutup presentasi kami. Apabila ada kekurangan dari presentasi kelompok kami mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.